Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Jika episode yang lalu kita selalu membahas masalah raja yang gagah, tampan, pemberani, dan suka berperang, kita sekarang akan membahas soal ratu. Wajahnya cantik, jelita, adil, dan bijaksana. Siapa dia? Dia adalah Ratu Sima, yaitu Ratu Kerajaan Kalingga. Bukan hanya kecantikannya yang tersohor di seluruh dunia, tetapi Ratu Sima juga dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan tidak pandang bulu. Bahkan anak kandungnya sendiri akan dihukum mati. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Kalingga ini makmur dan sejahtera. Pertanian berkembang dengan pesat, begitu juga dengan kerajinan tangan. Perdagangan juga elok di masa dia. Kerajaan Kalingga ini menjadi pusat perdagangan di Jawa bagian utara. Pendeknya, rakyat Kalingga saat itu adalah gemah ripah roh jinawi, makmur dan sejahtera. Di mana letaknya kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga ini terletak di pantai utara Jawa, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah. Nama Sima sering diidentikan dengan Simo yang berarti singa. Namun julukan ini tidak membuat rakyat Kalingga ketakutan, justru membuat mereka cinta, mereka bangga dengan ratunya. Apa yang membuat Ratu Sima dicintai oleh seluruh rakyat dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya? Simak tayangan ini sampai akhir dan ingat ya, bagikan kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan sejarah yang sangat bermanfaat ini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai Ratu Sima, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Perhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, langsung saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ratu Sima, atau ada yang menyebut dengan logat Cina Simo, lahir sekitar tahun 611 Masehi di daerah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ayahnya adalah seorang pendeta Hindu Siwa. Sima tumbuh menjadi gadis yang taat menjalankan ajaran Hindu Siwa. Ia menjadi gadis yang solehah dan selalu beribadat sesuai dengan ajaran agamanya. Setelah menikah dengan dengan Pangeran Kartikeya Singa, Sima pindah ke daerah Adihyang atau sekarang itu menjadi daerah Dieng di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Ia baru pindah ke Jepara setelah Prabu Kartikeya Singa menjadi Raja Kalingga, menggantikan ayahnya yang telah berkuasa di kerajaan tersebut dari tahun 632 sampai 648 Masehi. Saya gambarkan dulu sosok Kartikeya Singa, suami Sima. Penjelasan ini diperlukan karena nantinya di akhir cerita atau di pertengahan cerita ini akan terkait dengan penolakan Ratu Sima saat dilamar oleh Raja Sriwijaya. Ayah Kartikeya Singa adalah Raja Kalingga yang berkuasa dari tahun 632 sampai 648 Masehi.
Sedangkan Ibu Kartikeya Singa berasal dari Kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Ibunya ini berasal dari Kerajaan Melayu Sribuja. Raja Melayu Sribuja saat itu adalah kakak dari Ibu Kartikeya Singa. Jadi Prabu Kartikeya Singa ini adalah anak Raja Kalingga sekaligus keponakan dari Raja Melayu Sribuja. Prabu Kartikeya Singa ini menjadi Raja Kalingga pada tahun 648 menggantikan kedudukan ayahnya. Ia berkuasa sampai tahun 674 Masehi. Setelah Kartikeya Singa wafat, maka kedudukannya diganti oleh Ratu Sima yang tak lain adalah istrinya. Ia menjadi Raja Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisa Sumardini Setyaputi Kesworo. Ratu Sima berkuasa selama 21 tahun dari tahun 674 sampai 690 Masehi. Sebagai informasi, Kalingga ada juga yang menyebut Keling atau Holing adalah kerajaan Hindu yang pernah menjadi salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa. Pusat pemerintahannya berada di pantai utara Jawa, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah. Menurut catatan dinasti Tang dari Cina, masyarakat kerajaan Holing membuat pertahanan dengan kayu. Bangunan ditutupi dengan daun palem. Di bangunan inilah Ratu Sima bermukim. Atau sebelum Ratu Sima tentu Raja Kalingga yaitu Kartikeya Singa bermukim. Mereka memiliki balai-balai yang terbuat dari gading, sedangkan tikernya dibuat dari kulit bambu terluar. Ketika makan, masyarakat tidak menggunakan sumpit atau sendok seperti halnya orang Cina, tetapi lebih suka menggunakan jari tangan, memasukkan makanan dengan jari tangan ke mulut. Saat itu, masyarakat Kalingga sudah mengenal aksara dan mengenal atau belajar astronomi. Kerajaan Kalingga digambarkan sebagai kerajaan yang kaya raya. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh 32 menteri. Ratu Sima digambarkan sebagai sosok yang tegas dan adil. Gunawan Sumodiningrat dalam buku Membangun Indonesia Emas menyebutkan, nama Sima kerap dikaitkan dengan istilah Simo yang berarti singa. Julukan ini tidak membuat rakyatnya takut pada ratu. Justru Ratu Sima sangat dicintai oleh rakyatnya. Ratu meminta rakyat atau masyarakat bersikap jujur. Dalam menegakkan hukum, ia tidak pandang bulu. Ia menganggap semua orang di depan hukum adalah sama. Tidak tebang pilih. Kalau lawan dihajar habis-habisan, kalau kawan dan kerabat dilindungi setengah mati. Tidak, Ratu Sima adalah orang yang bersikap adil terhadap semua orang. Dikisahkan, karena ketenaran dari Ratu Sima ini, seorang raja dari luar negeri yang bernama Tasih ingin menguji kejujuran masyarakat Kalingga. Tasih pergi ke kerajaan Kalingga secara diam-diam, lalu menaruh sebuah tas atau kantong yang berisi emas.
namun ada juga yang menyebut kantong itu berisi uang. Intinya kantong ini berisi benda berharga, bisa uang atau emas. Kantong itu ditaruh di dekat alun-alun kerajaan. Ia ingin mengetahui apakah barang miliknya ini diambil oleh rakyat Kalingga. Namun barang itu tetap berada di lokasi setelah 3 tahun lamanya. Tidak ada yang berani mengambil barang yang bukan miliknya. Akan tetapi terjadi kesalahpahaman dengan tas tersebut. Suatu saat kaki dari Pangeran Narayana ini anak dari Ratu Sima, menyenggol atau menyentuh kantung atau tas tersebut. Raja Sima pun marah. Ia menghukum putranya Pangeran Narayana dengan hukuman mati. Para menteri dan pejabat juga keluarga lain membujuk Ratu Sima karena hal itu dilakukan tanpa sengaja. Ia meminta Pangeran Narayana tidak dihukum mati. Kakimu yang salah, maka kakimu harus dipotong, ujar Ratu Sima tegas. Para menteri kembali meminta keringanan karena apalah yang dilakukan oleh pangeran bukanlah niatan untuk mencuri atau mengambil tas tersebut. Akhirnya hukuman yang dijatuhkan adalah memotong jari kaki Pangeran Narayana. Dengan hukuman ini, Ratu Sima ingin menunjukkan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa ia seorang ratu yang adil dan tidak pandang bulu. Sikap tegas Ratu Sima ini membuat Tasih hormat, sehingga ia tak jadi melakukan penyerangan terhadap kerajaan Kalingga. Di masa kepemimpinan Ratu Sima ini, Kalingga mencapai puncak keemasannya. Berdasarkan catatan Ismawati dan kawan-kawan dalam buku Continuity and Change, tradisi pemikiran Islam di Jawa, Kalingga mengambil alih bandar dagang teramai yang awalnya dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara di pesisir utara bagian barat. Bukan hanya itu, kerajaan Kalingga juga telah menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5 Masehi. Selain itu, Ratu Sima juga berhasil mengembangkan sektor pertanian serta kerajinan tangan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kalingga. Ratu Sima juga menjalin aliansi dengan kerajaan Sunda dan Galuh. Berkat aliansi ini, Kalingga tak jadi diserang oleh Sriwijaya. Dikisahkan Kekaisaran atau Kerajaan Sriwijaya ingin menjalin persahabatan dengan Kerajaan Kalingga, namun Ratu Sima menolak. Mengapa ia menolak? Ratu Sima ini sakit hati karena Sriwijaya menyerang dan menaklukkan kerajaan Melayu Sribuja pada tahun 683 Masehi. Di awal saya sudah menceritakan jika suami Ratu Sima yaitu Raja Kartikeya Singa adalah keponakan dari Raja Melayu Sribuja. Ibu Kartikeya Singa adalah adik dari Raja Melayu Sribuja. Sebenarnya kedua kerajaan yaitu Sriwijaya dan Kalingga sudah bersitegang, sudah siap-siap berperang. Masing-masing sudah menyiapkan bala tentaranya untuk berperang. Namun mereka berhasil dibujuk oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari kerajaan Sunda.
Akhirnya Sriwijaya tak jadi menyerang Kalingga. Ratu Sima memiliki 2 anak dari hasil perkawinannya dengan Raja Kartikeya Singa, yaitu Parwati dan Narayana atau sering dipanggil juga Iswara. Setelah Ratu Sima meninggal dunia, kerajaan Kalingga dibagi 2 untuk anak-anaknya tersebut. Dalam buku Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, Aca Wangsakerta mengungkapkan Parwati yang diperistri putra mahkota kerajaan Galuh, yaitu Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, menguasai bagian utara kerajaan Kalingga. Rahyang Mandi Minyak ini nantinya menjadi Raja Galuh kedua dengan gelar Prabu Suragana yang berkuasa dari tahun 702 sampai 709 Masehi, berkuasa selama 7 tahun. Sementara itu, Kalingga Selatan atau disebut Bumi Sambara diberikan kepada Narayana. Ia menjadi raja di Kalingga Selatan dengan gelar Iswara Keswara Lingga Jagat Nala Buwana Tala yang berkuasa dari tahun 695 sampai tahun 742 Masehi. Namun, sepeninggalan Ratu Sima, kerajaan Kalingga perlahan-lahan runtuh. Kerajaan Kalingga kemudian diserang oleh Sriwijaya. Menurut Anton Dwi Laksono dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, pada tahun 752 Masehi, kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan Kalingga ini bisa ditelusuri dari sejumlah peninggalan. Setidaknya terdapat 5 peninggalan kerajaan Kalingga. Pertama adalah Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini atau disebut Prasasti Dakawu ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Isi prasasti ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Berdasarkan bentuk aksaranya, Prasasti Tukmas diperkirakan berasal dari abad ke-6 ketika kerajaan Kalingga berdiri. Meski kondisinya tidak utuh lagi, namun sebagian pesan yang terpahat pada Prasasti Tukmas ini masih dapat dibaca. Isi Prasasti Tukmas menceritakan adanya mata air yang sejernih Sungai Gangga di India. Selain tulisan, terdapat juga gambar-gambar seperti trisula, kapak, kelasangka, cakra, dan bunga teratai. Pahatan gambar-gambar tersebut melambangkan latar belakang keagamaannya, yaitu Hindu Siwa. Kedua adalah Prasasti Sojomerto, ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada abad ke-7, di mana isinya ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Isi Prasasti Sojomerto menyebutkan tokoh bernama Dapunta Sailendra yang memiliki ayah bernama Santanu dan ibu bernama Badrawati dan istrinya bernama Sampula. Menurut ahli arkeologi, Dapunta Sailendra adalah
cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang nantinya berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Hal ini mungkin berkaitan dengan pendiri kerajaan Kalingga yang diduga merupakan nenek moyang Wangsa Sailendra. Peninggalan ketiga adalah prasasti Rahtawun yang ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan para peneliti dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta. Badan tersebut sekarang bernama Balai Arkeologi Yogyakarta. Prasasti itu ditemukan di sekitar situs Puncak Songolikur yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan keempat adalah Candi Angin. Candi Angin ini hanya berupa reruntuhan yang terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian, usia candi ini diduga lebih tua dari Candi Borobudur. Oleh karena itu, Candi Angin diperkirakan menjadi salah satu peninggalan kerajaan Kalingga. Peninggalan kelima adalah situs Puncak Songolikur yang berada di Desa Rahtawun, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di situs ini, prasasti Rahtawun ditemukan. Di situs ini juga terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Arca Narodo, Arca Togo, dan Arca Wisnu. Selain itu, terdapat 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar, masing-masing diberi nama Bambang Sakri, Abiyoso, Jonggring Saluko, Sekutrem, Pandu Dewondono, dan Kamunoyoso. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai Ratu Sima, ratu dari kerajaan Kalingga yang cantik, adil, dan bijaksana. Diduga ia menjadi wanita pertama yang menjadi ratu di tanah Jawa. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik atau teman-teman memiliki cerita dan ingin berbagi dengan yang lain, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau bisa menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman tak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita yang tentu jauh lebih dahsyat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.